Kota Makassar, sebuah kota yang tumbuh cepat, dinamis, penuh warna dan tak pernah berhenti bergerak. Di balik geliat kotanya tersembunyi sebuah sistem yang menjadi tulang punggung pengambilan keputusan, ialah sistem politik. Salah satu elemen penting dalam sistem ini adalah DPRD Kota Makassar sebagai representasi wakil rakyat yang memegang amanah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. DPRD terbagi dalam beberapa komisi dan salah satu yang paling dekat dengan kehidupan warga adalah Komisi D. Komisi D membidangi urusan kesejahteraan rakyat mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga budaya. Untuk melihat lebih dekat bagaimana peran itu dijalankan, kita akan berbincang langsung dengan salah satu anggota Komisi D DPRD Kota Makassar. Selamat datang pada sesi wawancara kelompok 1. Bersama kami saat ini sedang bersama salah satu legislator muda yang ada pada Kota Makassar. Sebelum memulai wawancara, saya akan menyapa Kak terlebih dahulu. Apa kabar, Kak? Halo Mei, baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mei? Alhamdulillah Kak, baik. Terima kasih banyak Kak atas waktunya karena sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ya, sama-sama ya. Kami sangat senang bisa mengobrol langsung dan mengadil lebih lanjut soal kesejahteraan masyarakat yang ada di Makassar. Sebelum kami masuk lebih lanjut, penting untuk kita semua pahami bahwa DPRD khususnya Komisi D memiliki fungsi utama dalam menjalankan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam sesi ini, kami akan mengajak Esin untuk berbicara lebih dalam tentang peran dan fungsi Komisi D dalam isu-isu sosial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan kelompok rentan. Baik Kak, kami akan memulai dari bagian pertama mengenai fungsi yang dilakukan dalam hal ini. Oke. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Mei. Jadi seperti yang kita ketahui, anggota DPRD itu punya 3 fungsi utama. Yang pertama itu adalah fungsi legislasi, di mana anggota DPRD itu punya fungsi untuk membuat suatu peraturan daerah begitu. Nah, kalau misalnya di daerah itu dia nanti fungsinya adalah membuat peraturan daerah. Kemudian kalau misalnya di jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya itu mungkin di peraturan perundang-undangan. Tapi khusus di DPRD kota kita akan membuat peraturan daerah, namanya adalah Perda. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi dari anggota DPRD itu adalah fungsi penganggaran. Jadi kami selaku bagian dari pemerintah kota juga tentu harus memastikan apabila misalnya ada suatu program, ada suatu kegiatan yang dilakukan, apakah anggarannya ini sudah tersedia, apakah anggarannya ini cukup, apakah kegiatan tersebut bisa untuk direalisasikan sesuai dengan anggaran yang kemudian telah dirancang. Dan yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Jadi sebagai suatu kesatuannya antara pemerintah kota dan juga DPRD kota, tentu tidak mungkin bidang eksekutif itu menjalankan suatu program sendirian tanpa adanya pengawasan. Jadi peran dari DPRD ini tentu adalah untuk mengawasi apa program-program yang kemudian dijalankan oleh lembaga eksekutif, yaitu pemerintah kota. Begitu Mei. Baik, terima kasih Kak. Saya persilahkan kepada rekan saya. Kalau boleh kami tahu, apakah sudah ada dorongan anggaran atau kebijakan baru dari DPRD khusus untuk layanan kesehatan primer? Sekarang kita akan bahas terkait bagaimana ya. Ini akan saya bahas secara umum tentunya. Jadi dari mana kemudian adanya usulan-usulan, dari mana kemudian bagaimana pemerintah daerah itu membentuk suatu keputusan kepada masyarakat secara umum. Jadi kalau misalnya tadi ditanya bagaimana bentuknya, bagaimana ya? Iya, bisa kayaknya dituliskan di sini. Jadi kalau misalnya kita di kota Makassar, kita akan melakukan suatu peraturan daerah. Kita akan membuat suatu pembentukan peraturan daerah itu berdasarkan apa yang menjadi masalah di daerah tersebut. Nah,
begitu. Jadi ada beberapa stepnya. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Nah, di sini dalam membuat suatu keputusan daerah, kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Apa masalah yang kemudian terjadi di kota kita saat ini? Apa keluhan apa yang paling banyak di kota kita saat ini? Identifikasi masalah bisa kita dapatkan di mana? Bisa di musrembang, bisa di reses, bisa di RDP dan sebagainya. Jadi banyak sekali cara kita untuk bisa memasukkan apa yang menjadi permasalahan yang ada di kota kita ini yang dengan cara melewati jalur-jalur tersebut. Atau mungkin bahkan kalau mahasiswa kita sering mengadakan aksi demonstrasi. Nah, itu adalah yang aksi demonstrasi itu kemudian dibentukkan RDP-nya. Nah, baru kita berarti itu adalah sebuah masalah dimasukkan ke dalam analisis masalah. Nah, setelah kemudian analisis masalah ini dari berbagai macam masalah yang terjadi, dari musrembang, dari RDP, dari kajian teknis, dari reses dan sebagainya, ini masuk ke identifikasi masalah. Kemudian yang kedua itu adalah kita akan melakukan perencanaan. Nah, kemudian dibikin perencanaannya. Perencanaannya ini tuh dari mana? Dari musrembang tadi. Misalnya musrembang itu pun ada levelnya. Musrembang pertama, misalnya kita agendakan di bulan Januari akan ada musrembang. Semua keluhan dari RT RW, semua keluhan dari orang-orang yang ada itu kita masukkan di musrembang. Musrembang kelurahan. Nanti setelah musrembang kelurahan kita masuk ke musrembang kecamatan. Setelah musrembang kecamatan kita akan lagi mana ya ini? Kelurahan, kecamatan. Nah, pada saat di sini akhirnya kan kecamatan sudah mulai banyak. Nah, baru kemudian diberikan garis-garisnya. Garis-garisnya itu apa? Oke, masalahnya di RT ini atau di RW ini masalahnya apa? Oke, di sini ada drainasenya kurang baik, drainasenya buntu misalnya begitu. Nah, masuklah di kelurahan, masuklah di kecamatan. Oke, itu masuk di dinas apa? Di dinas PU, pekerjaan umum misalnya masuk di situ. Akhirnya masuklah digaris-gariskan dia di dinas apa. Kecamatan ini apa? Dia di RW 3 misalnya. Di situ posyandunya tidak memadai. Oke, masuk ke dinas kesehatan. Kemudian tadi dibahas kesehatan ya tadi. Nah, bagaimana kemudian ternyata masyarakat di Antang dia kurang sejahtera di kesehatannya karena puskesmasnya begini. Oke, masuk. Nah, ketika selesai dari kecamatan itu akan dibuat garis-garis dia akan ke dinas yang mana. Itu namanya dibuatlah forum internal dari dinas tersebut. Nah, dibuat forumnya, dia akan sudah masuk ke dinas, akhirnya dibuatkan musrembang Kota Makassar. Nah, di musrembang Kota Makassar itu sudah ada nih garisnya, sudah ada nih dia di dinas apa. Jadi di sini itu sudah masuk di tahap perencanaan. Direncanakan, oke, dinas ini akan bikin ini, dinas ini akan bikin ini. Di perencanaan itu akhirnya kelihatan jika ini di sana tidak. Akhirnya setelah dilakukan di sini perencanaan, lahirlah RKPD, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kegiatan yang akan dilakukan. Oke, berarti di puskesmas ini perlu untuk adanya IGD. Oke, dibuatkan IGD, akhirnya ditulislah IGD akan dibuat pada bulan September misalnya. Nah, jadilah di sini RKPD dan KUA PPAS. KUA ini apa? Berarti di sini adalah anggarannya. Kalau misalnya setelah perencanaan itu lahirnya dua, RKPD dan KUA PPAS. RKPD itu bentuknya kegiatan dan timeline-nya kapan. KUA PPAS itu adalah anggarannya berapa dan berapa yang akan digunakan. Nah, setelah selesai perencanaan, panjangnya ya, baru kita akan masuk ke persetujuan dan pengesahan. Nah, di sini persetujuan dan pengesahan kemudian akan melibatkan DPRD. Oke, karena dia sudah masuk di ranah anggaran, dia sudah masuk di
hal-hal yang menjadi program dari daerah, berarti dia harus butuh persetujuan dan pengesahan dari DPRD. Dibentuklah rapat sidang paripurna, dijelaskan apa saja RKPD-nya, apa saja KUA PPAS-nya, kemudian nanti disahkan oleh DPRD. Setelah itu apalagi? Baru kemudian pelaksanaan. Baru setelah itu persetujuan pengesahan, baru kemudian dilakukan pelaksanaannya. Kapan ini dilakukan? Berdasarkan RKPD-nya. Kapan, berapa anggarannya? Berdasarkan KUA PPAS-nya. Begitu. Baru kemudian di sini pada saat pelaksanaan, perannya DPRD di sini adalah sebagai pengawas dan juga evaluasi. Nah, di sini akhirnya DPRD akan membuat namanya monitoring dan evaluasi triwulan. Biasanya kalau misalnya organisasi juga biasanya ada begitu ya. Ada rapat triwulan, ada sidang triwulan dan sebagainya. Nah, kita juga sama di sini, bentuk pengawasannya adalah melalui monitoring dan evaluasi serta pengawasan. Di sini kita bisa melakukan sidak, kita bisa ini kita lihat di RKPD-nya jalan bulan Maret. Oke, kita lihat di bulan Maret ada tidak itu puskesmasnya, ada tidak pembangunannya dan sebagainya. Jadi dilakukanlah sidak. Itu adalah fungsi-fungsi dari DPRD tadi. Jadi fungsinya tadi DPRD itu di sini adalah ikut serta identifikasi masalah, kemudian di tahap perencanaannya itu dikembalikan ke eksekutif. Di sini persetujuan, pengesahan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan sebagainya itu adalah ranahnya dari DPRD. Baik Kak, karena waktunya sudah berlanjut sangat lama, kita akan ke sesi terakhir. Dari pembicaraan barusan, kita melihat bahwa kesejahteraan masyarakat memang menyentuh banyak aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Di sini, Komisi D hadir sebagai satu penggerak utama dalam memastikan semua warga bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Terima kasih Kak Evin atas waktu dan jawabannya, karena di sini kita juga masih belajar, dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan. Sama-sama, terima kasih banyak juga sudah hadir. Oke. Semoga kakak selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan, semoga wawancara ini bisa memotivasi kita agar lebih peduli dengan isu-isu publik dan ikut adil dalam bagian perubahan yang ada di Makassar. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.